Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 12 MIPA semester Gasal. Kita masih membahas unsur-unsur utama dalam sistem periodik. Pada pertemuan ini kita akan membahas golongan halogen. Golongan gas mulia dan golongan halogen berada dalam SPU terletak di sebelah kanan. Paling kanan yaitu gas halogen golongan 8A, baru sebelah kirinya gas halogen, ini kita mengenal golongan halogen. Unsur-unsurnya FCl, Bri, At. Jadi halogen kita mengenal unsurnya fluor, klor, brom, iod. Sedangkan astatin ini radioaktif sehingga tidak begitu banyak pembahasannya. Halogen berasal dari kata halus, artinya garam. Gens adalah pembentuk, sehingga halogen artinya pembentuk garam. Unsur-unsur halogen merupakan unsur yang bersifat elektronegatif dan bereaksi dengan elektropositif membentuk garam. Merupakan unsur non-logam. Kita tahu unsur dalam sistem periodik, golongan yang sebelah kanan merupakan unsur-unsur yang bersifat non-logam. Dan golongan 7A, golongan halogen, merupakan yang paling reaktif. Tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas, melainkan dalam bentuk garamnya. Kelimpahan di alam terdapat sebagai molekul diatomik. Kemarin kita mengenal golongan gas mulia, golongan 8A, dia monoatomik, bisa berdiri sendiri. Tapi kalau golongan 7A tidak monoatomik. Dia cenderung berikatan sesama dengan atom yang sejenis. Makanya dinamakan molekul diatomik. Molekul yang terbentuk dari atom-atom yang sama. Diatomik berarti dua atom sejenis. Yaitu F2, Cl2, Br2, I2. Fluor dan klor merupakan unsur halogen yang melimpah di alam. Fluor terdapat dalam mineral fluorapatit 3Ca3PO4 2 kali CaF2 dan mineral fluorid CaF2. Klorin melimpah dalam bentuk NaCl, terlarut di lautan maupun sebagai deposit garam. Di lautan itu merupakan terbentuk dari garam-garam, yang terbanyak adalah garam NaCl. Bromin kurang melimpah, terdapat sebagai ion Br-, juga terdapat dalam air laut. Iodin terdapat dalam jumlah yang sedikit, NaI juga dalam air laut, dan sebagai NaIO3 bersama-sama dengan garam nitrat. Astatin tidak dijumpai di alam sebab bersifat radioaktif, sehingga mudah berubah menjadi unsur lain yang lebih stabil. Sekarang sifat-sifat fisik halogen. Yang kita kenal tadi unsurnya adalah fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Di mana konfigurasi SPDF-nya adalah fluor 2s2 2p5. Nomor atomnya 7 sehingga 2s2 2p5, klor 3s2 3p5, 4s2 4p5, iod 5s2 5p5, astatin 6s2 6p5. Sehingga di sini elektron valensinya sama S2 dan P5. Nah, hanya saja kulitnya yang berbeda atau periodenya yang berbeda. Ini berarti menunjukkan terdapat dalam periode 2
golongan 7A. Periode 3 golongan 7A dan seterusnya. Sehingga semakin ke bawah kulitnya semakin banyak. Jari-jarinya dengan kulitnya banyak berarti menunjukkan jari-jarinya yang semakin besar. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan di sini menunjukkan dari atas ke bawah juga semakin kecil ya. Jadi ini unsur fluor adalah unsur yang paling keelektronegatifan. Paling elektronegatif. Biasanya dibulatkan menjadi 4. Energi ionisasi kalau kita perhatikan dari atas ke bawah berarti semakin kecil. Jadi kalau jari-jarinya semakin besar, energi ionisasinya semakin kecil. Nah, kalau energi ionisasi dulu pada waktu kelas 10 didefinisikan sebagai energi untuk melepaskan elektron dalam kulit terluar. Nah, di sini 7A berarti kulitnya 7, maka dia sukar melepaskan elektron kulit terluarnya. Dari atas ke bawah energinya semakin kecil menunjukkan bahwa semakin mudah karena semakin jauh dari inti sehingga mudah melepaskan elektron. Tapi dibandingkan dengan golongan 1A, 2A dia sukar melepaskan elektron. Aktivitas elektron kalau kita perhatikan di sini. Hal ini cenderung semakin kecil tapi semakin ke bawah. Ini kelihatan di kutuban saya juga akan menunjukkan semakin aktivitas elektronnya semakin besar. Aktivitas elektron adalah cenderung untuk kalau tadi energi ionisasi melepaskan elektron, aktivitas elektron adalah mengikat satu elektron pada kulit luarnya. Maka golongan 7A lebih mudah mengikat satu elektron. Untuk menjadi stabil, dia akan lebih mudah melepaskan mengikat satu elektron. Ya, menjadi ion yang bermuatan 1. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur halogen. Kita lihat di sini fluor, krom, brom, iod, dan astatin. Titik didih dan titik lelehnya yang semakin besar, sama semakin besar. Dan sini ternyata ada antar titik didih leleh dengan wujud gas. Fluor, titik didih dan didihnya adalah negatif berbentuk gas. Klor, negatif, negatif, gas. Brom, titik didihnya positif, titik lelehnya negatif. Maka dia cair, sedangkan iod positif-positif padat, astatin juga positif-positif padat. Di titik didih dan titik leleh dari fluor sampai iod bertambah besar disebabkan semakin besarnya gaya van der Waals antara molekul-molekul halogen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah elektron, bertambah berat dan ukuran dari fluor hingga iod. Jadi, semakin bertambah masanya, ukuran elektron juga semakin bertambah. Fluor dan klor memiliki didih leleh berwujud di bawah suhu kamar sehingga tadi berwujud gas. Titik didih brom lebih besar daripada suhu kamar, tetapi memiliki titik leleh dan lebih kecil sehingga pada suhu kamar berwujud cair. Titik didih dan titik leleh iod dan At lebih besar daripada suhu kamar sehingga berwujud padat. Jadi ternyata ada hubungannya titik didih, titik leleh dan wujud zat pada suhu kamar. Wujud dan warna dari unsur-unsur halogen. Kalau dilihat di sini warnanya tidak kelihatan fluor, ini warnanya jernih, klor jernih, brom, iod padat. Ini bentuknya cair, gas-gas. Karena jumlah sedikit sehingga kelihatan. Sebenarnya ini yang nanti akan kelihatan berwarna, nah seperti ini. Seperti tadi yang di awal, fluor ini agak kehijauan, brom, agak coklat kemerahan, iod padat, ini cair. Sekarang warna dan bau unsur-unsur halogen. Unsur-unsur halogen memiliki bau yang merangsang. Maksudnya di sini adalah bau yang khas. Dan uapnya sangat berbahaya bagi mata dan tenggorokan. Fluor berwarna kuning muda, klor hijau muda, brom coklat merah, iod
coklat. Ya. Sekarang sifat-sifat fisis dan sifat kimia dari halogen. X2 kita kenal dengan nama molekulnya adalah diatomik. F2, Cl2, Br2, dan I2. Wujudnya pada suhu kamar, F2 dan Cl2 berwujud gas, Br2 dan Br2 cair, yodium padat. Warna gas atau uap, F2 kuning muda, Cl2 kuning hijau, Br2 coklat merah, dan yodium ungu. Golongan halogen di sini mudah larut dalam senyawa pelarut organik seperti CeCl4 dan CeS2. Warna larutan kalau pada F2 akan tidak berwarna, sama Cl2 juga tidak berwarna, sedangkan pada Br2 berwarna coklat dan pada I2 berwarna ungu. Oksidator, kelarutan oksidator makin besar sesuai dengan arah panah, berarti yang paling atas situ paling bersifat oksidator. Semakin ke bawah sampai I2 berarti semakin lemah. Kereaktifan terhadap gas H2 juga sama, F2 sangat reaktif, sampai ke bawah I2 lemah. Reaksi pengusiran pada senyawa halogenida X ini maksudnya Cl-, Br-, I-, F2 plus X- tadi, misalkan pada senyawa KX akan menghasilkan 2KF plus X2. Kemudian X-nya Br dan I, Br- dan I-. Cl2 bereaksi dengan misalkan KBr akan menghasilkan situ dikasih L ya, berarti ya betul, misalkan KBr, saya ulangi lagi, Cl2 plus 2KBr akan menghasilkan 2KCl plus, berarti X2-nya adalah Br2. X-nya adalah I-, atau I-, Br2 plus KI akan menghasilkan 2 KBr plus I2. Berarti KX-nya itu 2 KX ya. Sedangkan pada iod tidak dapat mengusir F-, Cl-, dan Br-. Reaksi dengan logam M, di logamnya ini bisa logam golongan 1A alkali, golongan 2A alkali tanah, maupun golongan dari transisi. Kalau dengan yang transisi, ini M-nya bereaksi dengan logamnya dengan yang valensi yang tertinggi. M plus NX2 membentuk 2MXN, N-nya tadi valensi logam yang tertinggi terjadi pada golongan transisi. Kemudian dengan basa kuat MOH pada suasana dingin akan membentuk X2 plus MOH membentuk MX plus MXO plus H2O. Kita sebut dulu namanya adalah reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Dengan basa kuat, ya, golongan 1A ini biasanya terjadi pada golongan Na, golongan 1A, Na, K, dan sebagainya yang ke bawahnya lagi. Pada suhu panas akan terbentuk X2 plus MOH terbentuk MX plus MXO3 plus H2O. Sama akan terjadi reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Kemudian bisa membentuk asam oksi. Asam oksi adalah asam yang mengandung O, ya, kecuali pada F tidak mengenal asam oksi. Ini untuk I2, ini nanti dapat larut dalam KI membentuk garam poliiodida. I2 plus KI membentuk KI3. I2 larut terhadap alkohol akan berwarna coklat. Sifat-sifat kimia halogen. Kereaktifan.
Kalau kita lihat dari jari-jari atomnya, dari atas ke bawah semakin besar. Jadi dari fluor sampai atas semakin besar. Dengan gaya tarik inti terhadap penerimaan elektron, atau kita sebut dengan afinitas elektron, makin lemah. Jadi dengan jari-jarinya semakin besar, menarik elektronnya semakin lemah. Berarti yang paling kuat adalah unsur fluor. Kita tahu fluor itu mempunyai harga keelektronegatifan yang paling tinggi dalam SPU, sistem berunsur. Afinitas elektron unsur-unsur halogen makin kecil dan dari fluor sampai astatin, fluor yang paling besar. Kereaktifan unsur-unsur halogen dari fluor sampai astatin berkurang. Ya. Dengan jari-jarinya lebih besar, berarti kereaktifannya semakin berkurang untuk mengikat elektronnya sangat berkurang. Hubungan antara jari-jari atom, afinitas elektron, dan kereaktifan halogen. Kita tahu fluor itu mempunyai nomor atom 9, klor 17, brom 35, dan iod 53. Sehingga nanti akan terbentuk konfigurasi X unsur halogennya, NS2, NP5. N-nya tergantung pada kulitnya. Jadi misalkan F 9, N-nya berarti diisi berapa? Karena dia periode kedua, sehingga diisi 2S2 dan 2P5. Jadi terdapat pada kulit yang kedua golongan 7A. Dan seterusnya kalian coba sendiri. Massa atomnya dan jari-jari atomnya dari atas ke bawah semakin besar sesuai dengan tanda panah. Energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan potensial reduksinya dari bawah ke atas semakin besar. Berarti yang besar yang bawah ya. Tuh suhunya kalau kita lihat titik suhu lebur, suhu didih atau titik lebur, titik didih pada slide sebelumnya sudah kita bahas. Karena fluor min, titik lebur dan titik didihnya negatif sehingga berbentuk gas. Sama fluor juga gas. Kemudian brom min dan positif sehingga cair, dan iod positif berarti padat. Bilangan oksidasinya, fluor hanya mempunyai bilangan oksidasi kalau bebas 0 dan pada senyawa asam HF itu min 1. Jadi punya 0 dan min 1. Sedangkan klor, brom, iod itu bisa 0, min 1, 0, positif 1, positif 3, positif 5, sampai positif 7. Sekarang yang nomor 2 yaitu kelarutan. Kelarutan fluor, klor, dan brom dalam air besar atau mudah larut. Sedangkan kelarutan iod hanya dalam jumlah yang kecil atau sukar larut. Iod merupakan mudah larut dalam Ki. Dia akan membentuk Ki3 dan pelarut organik lain seperti alkohol, ether, kloroform, dan karbon tetraklorida atau CCl4. Di dalam gambar tadi kita lihat di sini larutan dalam air klor, brom ini mudah larut, sedangkan iod sukar larut. Sukar larut hanya mudah larut dalam seperti ini, Ki, alkohol, ether, CCl3 dan CCl4. Gambarannya di sini brom mudah larut dalam air ya. Ini iod seperti ini. Daya oksidasi dan daya reduksi halogen. Unsur halogen merupakan unsur yang sangat reaktif. Dengan memiliki elektron valensi 7, karena golongan halogen 7A, sehingga elektron valensinya 7, mudah bagi unsur untuk menarik elektron menjadi ion negatifnya. Unsur halogen mudah menerima elektron karena tadi keelektronegatifan besar dibandingkan dengan golongan yang lain sebelah kirinya, dan bersifat sebagai oksidator
Semakin ke atas dalam golongan 7A semakin oksidator atau semakin kuat. Berarti yang paling kuat adalah unsur F2. Jadi karena jadi mempunyai 7 elektron valensi sehingga mudah mengikat 1 elektron menjadi halogen yang jumlahnya 8. Halogen merupakan oksidator kuat, oleh karena unsur halogen mudah mengikat elektron dan mudah tereduksi. Kalau kita perhatikan harga potensial reduksinya, itu semakin ke bawah semakin kecil. Itu semakin sukar mengikat elektron, semakin ke atas semakin mudah mengikat elektron. Urutan daya pengoksidasinya atau oksidatornya dari fluor hingga astatin makin berkurang. Jadi yang paling besar adalah F2. Baru Cl2, Br2 dan I2. Apabila direaksikan halogen yang lebih kuat, kereaktifannya dapat mengusir atau mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Di gambarannya seperti ini, F2 bisa bereaksi dengan Cl-, Br-, dan I-, tapi tidak bisa bereaksi dengan sesama F-, tidak bisa. Cl2 hanya di bawahnya, bisa bereaksi dengan Br-, bisa bereaksi dengan I-, tapi Cl2 tidak bisa bereaksi yang ke atas, tidak bisa. Nah, ke atas F2 ke F ini tidak bisa, hanya ke bawah. Br2 juga sama, hanya bisa bereaksi dengan I-, ke atas tidak bisa, ke Br- atau ke Cl-, ke F- tidak bisa. Nah, seperti ini hanya punya satu. Sedangkan I2 tidak bisa menduksi Br-, Cl- maupun F-. Fluor dapat mendesak klor, brom, dan iod. Biklor dapat mendesak brom dan iod. Brom dapat mendesak iod. Reaksi sebaliknya tidak berlangsung. Contohnya di sini F2 dengan 2 Cl- akan bentuk 2 F- plus Cl2, reaksinya berlangsung. Cl2 dengan F-, 2 F- akan reaksinya berarti ke atas ya, tidak berlangsung. Sekarang sifat fisika dan kimia hidrogen halida. HCl, HBr, Hi, semakin ke bawah. Bentuk pada suhu biasa, gasnya tidak berwarna. Ini semuanya adalah cair bentuk dan suhu pada suhu biasa ruang, pada suhu kamar. Dalam pelarut nonpolar, benzena dan toluena, ini larut dan tidak mengantarkan arus listrik. Tapi dalam air larut tapi mengantarkan arus listrik. Dengan H2SO4, sebagai oksidator, HCl tidak teroksidasi, HBr teroksidasi menjadi Br2, sedangkan Hi teroksidasi menjadi I2. Kestabilan terhadap pemanasan, HCl tidak terurai, HBr sedikit terurai, dan Hi terurai menjadi H2 dan I2. Ya, ini antara lain sifat asam dari hidrogen halida. Sekarang asam halidanya di HF, HCl, HBRI semakin dan keasamannya semakin ke bawah, nah, semakin besar sedang arah panah. Ya, berarti yang paling oksidator HF, baru kemudian reduktor, paling reduktor adalah HF, baru kemudian sampai ke Hi. Keasamannya berarti HF lebih lemah daripada yang paling ke bawah semakin kuat. Ya, HF reduktornya lebih kecil ya. Saya ulangi lagi, HF lebih kecil daripada HCl besar daripada HBr dan seterusnya. HCl lebih kecil daripada HBr dan yang paling besar adalah Hi. Keasamannya semakin ke bawah semakin kuat. Kepolaran, HF termasuk yang paling polar, baru HCl, HBr, dan Hi. Kestabilan terhadap panas, HF juga paling stabil dibandingkan dengan yang di bawahnya. Asam oksi, nah ini asam oksi berarti yang mengandung oksigen. F tidak dijumpai mengandung O tidak ada. Ini oksida halogennya,
Jadi Cl tidak dijumpai dari positif 1, positif 3, positif 5 sampai positif 7. Br juga sama, positif 1 BRO, BR3 BR2O3, BR3 BR2O5, positif 7 BR2O7. I juga sama, IO, I2, I2O, I2O3, I2O5, I2O7. Nah, sedangkan asam oksi halogennya, kalau Cl, nah, ada tanda bintangnya hanya dapat sebagai lautan encer dan tidak stabil, bersifat tidak stabil. Jadi yang paling stabil berarti HClO4 ya. HClO dijumpai asamnya HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Yang tanda ada bintangnya berarti tidak stabil, berarti yang stabil adalah HClO4. BR juga sama dijumpai, nah semuanya juga tidak stabil. Hi yang stabil adalah HO3 dan HO4. Namanya, nah waktu kelas 11 kita sudah mengenal namanya. Kalau yang positif 1 akhirannya asam hipo, akhir dari akhiran id. Misalkan HClO berarti asam hipoklorid. HBrO2 berarti positif 3, asam halid karena Br berarti asam bromid. HiO3 berarti namanya asam II, HiO3 berarti asam iodat. HClO4 berarti namanya asam perklorat. Asam oksihalida HXO terbentuk hanya pada halogen yang memiliki bilangan oksidasi positif dan dapat bereaksi dengan air. Contohnya Cl2 plus H2O membentuk H2HClO. Kekuatan asam oksi bergantung pada peningkatan jumlah oksigen pada senyawanya. Semakin banyak O-nya, semakin kuat. Oh, ya. Jadi HClO lebih kecil daripada HClO2, HClO2 lebih kecil daripada HClO3, HClO3 lebih kecil daripada HClO4. Jadi yang paling kuat adalah HClO4, paling kuat keasamannya. Kita lanjutkan reaksi halogen. Reaksi halogen dengan gas hidrogen. Semua halogen X2 dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrogen halida atau HX. H2 plus X2 membentuk 2HX. Jadi kita bisa menyebutkan hidrogen halida atau asam halida. Contoh H2 plus Cl2 akan membentuk 2HCl. Maka kita disebut dengan hidrogen klorida atau asam klorida. H2 dengan I2 membentuk 2Hi. Kita menyebutkan dengan asam iodida. Halogen dapat bereaksi dengan hampir semua unsur, baik unsur logam maupun dengan non-logam. Bisa juga dengan sesama halogen dapat membentuk senyawa antar halogen. Sekarang halogen dengan logam. Halogen bereaksi dengan semua logam membentuk halida logam atau membentuk garam. Dan terbentuk senyawa ion karena logam dan non-logam kita tahu akan berikatan ion, maka namanya adalah senyawa ion. Halogen bersifat sebagai oksidator, berarti dia akan mengadakan reaksi reduksi, sedangkan unsur yang bereaksi dengan halogen bersifat reduktor. Contoh di sini adalah Na dengan Br2 membentuk 2NaBr. Na golongan 1A maka logam. Na positif 1, Br-nya min 1 sehingga membentuk NaBr. Halida logam atau garam ini bersifat ikatan ion. NaBr namanya adalah natrium bromida. Jadi kita menyebutkan karena golongan 1A hanya punya satu bilangan oksidasinya, nah, maka namanya diberi natrium bromida.
Lain halnya dengan Fe plus 3Cl2 membentuk 2 FeCl3. Nah, kita tahu Fe golongan transisi. Nanti hampir semua golongan transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Kalau golongan 1A cuma satu bilangan oksidasinya yaitu positif 1. Golongan 2A cuma satu bilangan oksidasinya adalah positif 2. Sekarang kalau ini Fe mempunyai dua bilangan oksidasi yaitu positif 2 dan positif 3. Dengan Cl2 berarti di sini besinya yang bereaksi adalah yang valensi tinggi. Fe positif 2 dan positif 3 berarti yang bereaksi yang tinggi positif 3. Maka yang terbentuk Cl-nya tadi golongan 7 berarti min 1 dengan Fe positif 3. Maka yang terbentuk adalah FeCl3. Namanya apa? Nah, karena tadi punya berapa bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasinya disertakan. Sehingga namanya kan besinya di sini positif 3. Namanya besi 3 klorida. Kalau yang di atas tidak usah diberi bilangan oksidasinya. Natrium cukup natrium bromida. Misalkan dengan Ca golongan 2, nanti berarti yang terbentuk CaBr2. Maka cukup kalsium bromida. Nah, tidak usah diberi bilangan oksidasi. Sekarang FeCl3. Nah, ini karena punya dua bilangan oksidasi, besi 2 dan besi 3, yang bereaksi positif 3, berarti besi 3 klorida. Atau nama lainnya, apa? Kalau yang tinggi akhirannya O, ya yang rendah akhirannya O, yang tinggi akhirannya I. Jadi namanya feriklorida. Reaksi halogen dengan non-logam. Kalau tadi dengan logam, sekarang dengan non-logam. Kereaktifannya berkurang dari fluor sampai iod. Fluor bereaksi langsung dengan semua unsur non-logam, kecuali nitrogen, helium, neon, dan argon. Ini sukar bereaksi. C dengan F2 membentuk CF4. C non-logam, F kita tahu golongan 7A juga non-logam, sehingga terbentuk adalah CF4. Nah, beda di sini non-logam dengan non-logam. Penamaannya beda dengan yang tadi. Kalau tadi logam dengan non-logam. Nah, jadi menyebutkan logam, kemudian non-logamnya. Sekarang non-logam dengan logam, nah, kita bisa menggunakan aturan awalan monoditri. C jumlahnya 1, mono, karbon. F-nya 4, tetra, fluorida. Tapi biasanya yang awal mono yang pertama ini tidak disebutkan. Jadi cukup disebutkan karbon, tetra, fluorida. Jadi kalau tadi logam dengan non-logam, logam yang tadi ya, reaksi yang B, tidak mengenal awalan monoditri. Ingat-ingat, kalau non-logam menggunakan awalan monoditri. Xe dengan F2 membentuk XeF4. Sama berarti ini Xe xenon tetrafluorida. Fluor dapat juga bereaksi dengan kaca, kuarsa, dan silika. Misalkan dengan SiO2 dengan 2F2 membentuk SiF4 plus O2. Si termasuknya logam apa non-logam? Si termasuk logam atau non-logam? Dalam sistem periodik, Si itu di tengah, berarti namanya itu metaloid. Nah, metaloid sama aturannya seperti non-logam. Jadi menyebutkannya adalah silikon tetrafluorida. Klor dan brom tidak dapat bereaksi langsung dengan gas mulia, karbon, nitrogen, dan oksigen. Iodin tidak bisa bereaksi dengan unsur-unsur tersebut, tetapi dapat bereaksi langsung dengan fosfor. P4 dengan 6I2 yang terbentuk berarti 4PI3. Nah, P itu fosfor tidak bisa berdiri sendiri, selalu membentuk sama seperti molekul unsur, tapi bukan molekul diatomik karena P-nya 4.
Sehingga P4 plus 6I2 bentuk PI3. Namanya berarti fosfor triiodida. Reaksi halogen dengan air. Semua halogen larut dalam air. Unsur halogen yang dapat mengoksidasi air adalah fluor dan klor, berlangsung lambat. Disebabkan potensial oksidasi air adalah min 1,23 volt, fluor min 2,87 volt, dan klor min 1,36 volt. Fluorin dalam air, F2 plus 4 elektron, 4 F-. E0-nya berarti positif 2,67. Dengan H2O 4H positif membentuk plus O2 plus 4 elektron, elektronnya dicoret sehingga akan menjadi 2F2 plus 2H2O menjadi 4F- plus 4H positif plus O2. E0-nya harus dijumlahkan berarti menjadi 1,64. Klor dalam air, 2Cl2 plus 4 elektron membentuk 4Cl-, E0-nya 1,36. H2O membentuk 4H positif plus O2 4 elektron, E0-nya 1,23, sehingga dijumlahkan akan ketemu 0,13. Nah, berarti lebih kecil, reaksinya lebih lambat. Sekarang coba kalian hitung E0 dari reaksi antara bromid dan air, iodin dalam air. Kira-kira bagaimana? Kalau tadi, contoh yang tadi reaksinya spontan, berarti dia akan bereaksi. Bagaimana dengan brom dan iod kalau bereaksi dengan air? Sekarang reaksi halogen dengan basa. Klor, brom, dan iod dapat bereaksi dengan basa. Pada temperatur 15 derajat Celcius, halogen X2 dengan basa membentuk campuran halida, X-, dan ion hipohalid. Contoh di sini Cl2 plus OH- membentuk Cl- plus XClO- plus H2O. Kita lihat bilang oksidasinya Cl2 berarti bilang oksidasinya berapa? 0. Ya. Kemudian Cl- berarti min 1. ClO- berarti Cl plus O min 2 ya, sama dengan min 1. Berarti Cl sama dengan 1 plus 2, maka Cl-nya positif 1. Sehingga ini terjadi Cl0 menjadi ke Cl-, berarti terjadi reaksi reduksi. Sedangkan Cl2 ke ClO- berarti kan ke posisi 1, terjadi reaksi oksidasi. Satu zat yang dapat mengadakan reaksi reduksi dan bisa mengadakan reaksi oksidasi namanya adalah reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Sekarang reaksi halogen dengan hidrokarbon. Dikenal dengan nama reaksi halogenisasi. Daya reduksi halogen berkurang dari fluor ke iod. Fluor bereaksi dahsyat karena yang atas itu paling reaktif, sedangkan yang bawah iod tidak bereaksi. Setelah fluor, baru kan klor, brom. Nah, fluor tadi dahsyat, klor dan brom bisa bereaksi karena adanya pemanasan atau pengaruh sinar matahari, yaitu sinar ultraviolet. Contohnya reaksi substitusi. Kita tahu reaksi substitusi terjadi pada senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa hidrokarbon apa? Masih ingat? Ya, alkana. Alkana, maka contohnya di sini adalah C2H6, maka termasuk senyawa alkana. Alkana rumusnya CnH2n plus 2. Maka di sini C2H6 namanya etana dengan Cl2. Nah, terjadi reaksi substitusi penggantian. Satu atom H pada C26 lepas, Cl2 lepas saling menggantikan. H yang lepas digantikan oleh Cl, H yang lepas tadi berikat dengan Cl-nya 1 membentuk HCl. Sehingga terbentuk adalah C2H5Cl. Namanya di sini tadi di sini etana, ini menjadi kloroetana.
Kemudian reaksi adisi, pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Yang punya ikatan rangkap adalah pada senyawa alkena dan alkona. Contohnya di sini adalah C24 adalah senyawa termasuk senyawa hidrokarbon alkena. Karena alkena rumusnya kan CnH2n ya. Maka hanya 2 kalinya, berarti ini termasuk alkena dengan PR2. Ini ada rangkapnya karena alkena rangkap 2. Lepas menjadi tunggal. Nah, lepas tunggal akhirnya PR-nya masuk ke masing-masing C, nanti masuk ke C sehingga ini menjadi tunggal. Nah, berarti kalau tadi etena ini menjadi etana. PR-nya ada 2 berarti 1 2 karena masing-masing C masuk. 1 2 dibromo etana. Reaksi halogen dengan halogen. Jadi mampu bereaksi sesama halogen. Reaksi antar halogen ini dapat disamakan dengan proses redoks. Unsur yang lebih reaktif merupakan oksidator. Yang kurang reaktif berarti reduktor. Jadi misalkan pada X2 dan Y2 ini sama-sama senyawa dari halogen. Misalkan X2 plus Y2 membentuk 2XY. Nah, X-nya misalkan F2 plus Y-nya Cl2. Maka yang terbentuk, nah karena F-nya ini lebih cenderung elektronegatif, maka F-nya sebelah kanan. Sehingga Cl-nya lebih cenderung bersifat reduktor, berarti bermuatan positif ya. Berarti akan berbentuk ClF. ClF ya, F-nya sebelah kanan. Kemudian bisa juga terjadi reaksi pendesakan. Nah, pada slide sebelumnya sudah kita bahas reaksi yang terjadi jika halogen terletak lebih atas dalam keadaan diatomik mampu mendesak ion halogen dari garamnya terletak di bawahnya. Berlangsung atau tidaknya suatu reaksi dapat dilihat dari reaksi pendesakan halogen. Contoh, nah, slide sebelumnya sudah kita bahas, F2 itu kan letak di atasnya, bisa mendesak ion bawahnya. Jadi F bawahnya itu kan Cl, mendesak ion Cl-. Membentuk, kalau senyawanya KCl, berarti membentuk senyawa Kf plus Cl2. Ini reaksi sebaliknya tidak dapat. Jadi Cl2 tidak bisa membentuk F- karena F- di atasnya. Di atasnya Cl2. 2Br- plus Cl2, Cl2 yang diatomik dengan Br, kan ion Br-nya kan di bawahnya. Cl2 bisa mendesak ion Br-. Ya, atau 2Br- plus Cl2 membentuk Br2 plus 2Cl-. Br2 dengan I, Br2 atas yang diatomik dengan ion I- bawahnya, sehingga bisa bereaksi membentuk 2Br- plus I2. Tapi reaksi ini tidak dapat. Br2 dengan Cl- letaknya ionnya di atas dari ion diatomik. I2 dengan Br letak ion Br letaknya di atas I2, tidak bereaksi. Sekarang pembuatan halogen. Ini adalah fluor. Backgroundnya itu adalah fluor. Fluor diperoleh melalui proses elektrolisis. Garam kalium hidrogen fluorida, jadi bahan bakunya adalah kalium hidrogen fluorida KHF2. Dilakukan dalam HF cair bebas air. Ditambahkan LiF 3% untuk menurunkan suhu karena suhunya sangat tinggi sampai suhunya 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan dalam wadah baja dengan katoda baja dan anoda karbon. Campuran tersebut tidak boleh mengandung air karena F2 yang terbentuk akan mengoksidasinya. Di KHF2 terurai membentuk senyawa KH dan HF. Kemudian senyawa HF-nya terionisasi membentuk H positif dan F-. Baru H positifnya masuk pada ruang katoda yang terbentuk adalah kan berarti menjadi 2HF ya, 2H positif. 2H positif plus 2 elektron menjadi FH2.
Kemudian F-nya masuk ke ruang anoda. F- berarti 2 F- membentuk F2 plus 2 elektron. Nah, ini gambar proses pembuatan F2. Jadi di sini larutan KHF2 terurai membentuk KF dan HF. Sudah tetap dilarutkan HF. Tambahkan LiF untuk menurunkan suhu. Dan sini tepatnya adalah dari baja yang dilapisi dengan karbon ya. Kemudian ini juga anodanya dari karbon. Maka tadi akan terbentuk HF-nya nanti akan terionisasi membentuk H positif dan F-. H positifnya masuk ke ruang katoda membentuk H2. Nah, seperti tidak di sini ruang katoda, sedangkan pada anodanya terbentuk F2. Sekarang gas klor. Gas Cl2 dibuat melalui elektrolisis lelehan atau leburan NaCl. Nah, sebenarnya bisa juga dengan larutan karena sama-sama akan menghasilkan pada ruang anoda menghasilkan Cl- masuk di ruang anoda menghasilkan Cl2 plus elektron. Tapi kalau karena larutan kan berarti mengandung air ya, banyak airnya sehingga mungkin kurang efektif kalau menggunakan larutan NaCl2. Sehingga lebih baik menggunakan lelehan atau leburan NaCl. NaCl terionisasi menghasilkan Na positif plus Cl-. Cl-nya masuk pada ruang anoda membentuk Cl2. Sedangkan pada ruang katodanya yang masuk Na positif plus 1 elektron membentuk Na. Jadilah pada bagannya seperti ini, di asupan NaCl dimasukkan, kemudian ini bersama-sama dengan CaCl2. Nah, menggunakan elektroda dari karbon, maka terbentuklah tadi gas Cl2-nya, dan disinilah terbentuknya adalah logam Na. Sekarang pembuatan gas brom. Pada backgroundnya ini kita lihat itu adalah cairan dari bromida yang berwarna merah kecoklatan. Gas brom dibuat dengan air dari air laut melalui reaksi oksidasi dengan gas Cl2. Cara komersial pembuatan gas brom Br2 sebagai berikut. Air laut dipanaskan, kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. Uap air panas dari gas klor tadi dialirkan dari bawah menuju ke tangki. Setelah terjadi reaksi redoks, gas Br2 yang dihasilkan diembunkan hingga terbentuk lapisan yang terpisah. Brom cair berada di dasar tangki sedangkan air di atasnya. Selanjutnya, brom dimurnikan melalui proses destilasi. Reaksinya Cl2 plus 2 Br- membentuk Br2 plus 2 Cl-. Sekarang pembuatan iod. Nah, ini iod berupa padatan. Pada backgroundnya terlihat ini padatan dari iodin. Gas Y2 diperoleh dari air laut melalui oksidasi ion iodida dengan oksidator gas Cl2. Iodin juga diproduksi dari natrium iodat melalui reaksi ion iodat oleh NaHSO3. Kemudian endapan I2 yang didapat disaring dan dimurnikan. Reaksi yang terjadi NaIO3 plus 2 NaHSO3 menjadi NaHSO4 plus 2 Na2SO4 plus H2O plus I2. Sekarang kegunaan halogen. Yang pertama adalah F2. Backgroundnya ini terlihat berarti apa? Ya, mungkin di rumah kita punya ini teflon ya, wajan dari teflon. CaCl2F2 kita namakan freon 12. Digunakan sebagai pendingin pada lemari es dan AC. Na2SiF6 bila dicampur dengan pasta gigi akan berfungsi untuk menguatkan
gigi. Maka biasanya dalam pasta itu mengandung ion fluoride. Ini karena dari Na2SiF6. Teflon, nah, bahan plastik tahan panas. Di background ini. Asam klorida digunakan untuk mengukir atau mengsketsa kaca karena dapat bereaksi dengan kaca. Jadi asam klorida, asam lemah bereaksi dengan kaca. Mengsketsa, jadi membuat lukisan ya di kaca. Sekarang klor. Ini berikutnya ini dari garam. Karena memang fungsi klor sebagai garam dapur. KCl digunakan sebagai pupuk yang mengandung ion K positif. NH4Cl digunakan sebagai elektrolit pengisi batu baterai. Nah, dulu namanya salmiak. NaClO digunakan sebagai bleaching agent, yaitu pengoksidasi zat warna. Sebagai pemutih biasanya. Kaporit CaOCl2 digunakan sebagai desinfektan pada air. Makanya biasanya diperlukan pada pump, lapisan air minum, untuk membunuh desinfektan, dan pada kolam renang ya, ini diberi kaporit. ZnCl2 sebagai bahan pematri atau solder patri. Kemudian kloroform CHCl3 digunakan sebagai pelarut dan obat bius pada pembedahan pada proses operasi. Ya, di sini digunakan kloroform obat bius. Sekarang brom. Kalau kita lihat ini, maka fungsi brom adalah ini NaBr dulu sebagai obat penenang saraf. Kalau misalkan stres, ini diberi obatnya, diberi NaBr. AgBr sebagai film fotografi. Nah, seperti dilihat di sini. Jadi dulu kalau sekarang kita bisa foto menggunakan HP ya, tanpa menggunakan film fotografi. Dulu kita menggunakan film fotografi seperti ini. Kemudian CH3Br sebagai bahan campuran zat pemadam kebakaran. C2H4Br2 ditambahkan pada bensin agar timbal Pb dalam bensin tidak mengendap karena diubah menjadi PbBr2. Kita kenal dulu MTBE ya. Maka nanti diganti di sini C2H4Br2. Iodin dalam alkohol digunakan sebagai antiseptik luka agar tidak terkena infeksi. Nah, kalau kita kenal pada dulu namanya obat merah, sekarang namanya betadine itu ya, antara lain betadine, sekarang ada lagi selain betadine juga ada produk-produk baru lagi. Ini adalah memang mengandung iodin sebagai obat antiseptik. KiO3 sebagai tambahan yodium dalam garam dapur. NaI bila ditambahkan pada garam dapur dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan yodium, akan menyebabkan penyakit gondok. Yang terakhir yaitu iodoform CHI3 sebagai desinfektan untuk mengobati borok. Jadi ini kalau tadi pada betadine itu luka baru, kalau ini iodoform untuk luka yang lama, ini dengan menggunakan CHI3 ya. Dengan I2 ini berarti materi dari halogen sudah selesai. Seperti biasanya kalian lebih baik diringkas ya, biar tidak terlalu banyak. Ya, kalau kamu kesulitan meringkas boleh dicatat. Ya. Sebaiknya diringkas, catat. Ya. Kemudian seperti biasanya difoto, kerjakan dulu soal-soalnya yang ada di sini, kerjakan. Nah, jadi catat ringkasannya, kemudian kerjakan soal-soal di sini, ada 5 soal, kemudian foto dan dikirim.
Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Salam sehat selalu. Kita jaga kesehatan. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.